Dari Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia, inilah Suara Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Nusantara edisi 120 ini merupakan edisi spesial karena bersamaan dengan Hari Radio Nasional. Semoga menambah semangat insan radio untuk berkarya lebih baik lagi. Dari 88,5 Irama FM Purworejo, kami persembahkan Suara Nusantara. Selamat menyaksikan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia, inilah Suara Nusantara. Bupati Purworejo Agus Bastian melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo. Masyarakat diminta hanya patuh dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, utamanya terkait protokol kesehatan. Di tangan terampilnya, sabut kelapa dirubah menjadi aneka produk dan kerajinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Suara Nusantara kembali hadir untuk menjumpai Anda dan Suara Nusantara kali ini dari Irama FM Purworejo bersama saya Bayu Zakaria. Dan saya Ayu TSR. Spesial sekali karena edisi kali ini disampaikan dari Goa Seplawan, salah satu wisata unggulan di Kabupaten Purworejo dengan ketinggian 800 mdpl. Dan inilah Suara Nusantara selengkapnya. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia, inilah Suara Nusantara. Saudara, secara virtual, Gubernur Provinsi Maluku melepas 42 atlet pada ajang PON ke-20 yang akan berlangsung di Papua tahun 2021. Reporter 3M Radio Maluku menyampaikan laporannya berikut ini. Gubernur Provinsi Maluku Murad Ismail melepas 42 atlet perwakilan Maluku yang akan berlaga pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua tahun 2021 secara virtual dari Jakarta pada Sabtu 4 September 2021. Acara yang berpusat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, PLH Sekretaris Daerah Maluku Sadli I, beserta unsur terkait lainnya. Dalam sambutan secara virtual, Murad berpesan kepada para atlet agar selalu bersikap sopan antar sesama atlet dari provinsi lain di saat laga berlangsung maupun di luar pertandingan, karena para atlet telah dipercayakan memikul beban dan tanggung jawab mengharumkan nama Maluku. Sebagai informasi bahwa di event kali ini Maluku mengirim 42 atlet dari 14 cabang olahraga. Event ini bagi saya sangat penting dan strategis. Karena momentum ini adalah perjumpaan sesama anak bangsa, saling share, bahkan berbagi pengalaman dan saudara-saudara semua adalah putra-putri terbaik yang mewakili daerah masing-masing di Provinsi Papua. Saya merasa bangga terhadap kalian sebagai atlet-atlet berprestasi dan terpilih untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 ini. Kalian dipercayakan untuk memikul beban dan tanggung jawab mengharumkan nama Maluku pada event ini. Saya percaya dengan modal dan potensi yang dimiliki oleh kalian, hendaknya jangan disia-siakan. Perjuanganlah terus dengan penuh semangat dan percaya diri, agar perjuangan dan kerja keras selama ini dapat meraih kesuksesan dengan target yang ditetapkan oleh Provinsi Maluku yang sama-sama tadi kita dengar, yaitu Maluku menargetkan 8 emas, 14 perak dan 13 perunggu.
Sebagai duta daerah, tentunya kalian mempunyai tanggung jawab ganda, yakni selain berjuang untuk meraih sukses, juga mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga dan menjunjung tinggi nama baik daerah. Jangan selalu berlaku sopan dalam sikap dan tutur kata di setiap pergaulan dengan para atlet dan kompetisi lain. Di waktu pertandingan maupun dalam lingkungan pergaulan sehari-hari, agar tidak meninggalkan kesan negatif terhadap sesama atlet ataupun pihak-pihak lainnya selama berlangsungnya kegiatan, dan yang lebih penting lagi junjung tinggi sportivitas. Undangan dan hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini kepada para pelatih dan ofisial serta semua pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan ini, saya minta untuk tidak mengabaikan hak-hak para atlet, terutama masalah konsumsi dan kesehatan yang perlu diprioritaskan, sebab hal ini akan sangat mempengaruhi para atlet sewaktu mereka berlaga. Di samping itu, tugas-tugas pendamping dan pembinaan hendaknya dapat dilakukan dengan baik. Tegurlah mereka dengan penuh kasih sayang agar mereka pun bisa merasakan arti sebuah pembinaan. Sebab dengan cara-cara seperti ini, saya yakin bisa melahirkan atlet-atlet berprestasi dan memiliki mental yang kuat demi masa depan mereka, dan juga mengharumkan nama daerah Maluku tercinta. Informasi selanjutnya, penutupan sektor pariwisata akibat PPKM di Kabupaten Siak berdampak pada sepinya pengunjung hotel dan menurunnya omset pedagang di tempat wisata. Demikian laporan dari RPK Siak, Provinsi Riau. Sepinya pengunjung selama pandemi COVID-19 terlebih dengan diberlakukannya PPKM 2 tahun terakhir di Kabupaten Siak sangat berpengaruh terhadap usaha jasa perhotelan di Kabupaten Siak, seperti yang terjadi pada Hotel Harmoni 21 dan Hotel Grand Royal Siak. Menurut Supervisor Hotel Harmoni 21, selama pandemi, tamu yang menginap di hotel mengalami penurunan hingga 50% setiap harinya. Pada hari libur yang biasanya ramai, namun selama pandemi, sepi pengunjung. Ya Bu, semenjak pandemi apalagi PPKM ini kan, ini adalah 50% kita kurang dalam setiap minggu. Biasanya itu sales kampas itu biasanya sama salesnya sekarang itu berkurang. Dari segi umum juga berkurang. Biasanya kan kalau hari biasa adalah Sabtu Minggu tuh weekend adalah keluarga mau jalan-jalan gitu kan, di sini udah nggak ada lagi. Pasti berkurang kalau 50% lah setiap minggu itu berkurang dari hari biasanya. Dari hari biasa sebelum pandemi ya. Tetap dijalankan sih, tamu pasti sebelum masuk sini udah cuci tangan, sama udah pakai masker udah pasti. Apalagi kalau dia dari jauh gitu, dia pasti pakai masker, cuci tangan. Kadang dia nunjukkan surat swab. Ada juga yang kalau dari luar, naik pesawat atau gitu, luar daerah lah, dia pasti tunjukkan surat itu kan, swab. Sepinya pengunjung hotel juga dirasakan oleh Hotel Grand Royal Siak. Menurut salah seorang karyawan menjelaskan, tamu yang menginap di hotel tersebut jumlahnya merosot drastis, bahkan pernah tidak ada sama sekali. Dirinya menyebut sementara pengeluaran operasional hotel harus dibayar setiap bulannya. Keadaan ini berakibat pada pemutusan kontrak kerja atau PHK bagi karyawan hotel. Semenjak pandemi ini, pengunjung di Hotel Grand Royal Hotel memang sangat-sangat sepi. Pengunjungnya turun drastis, sama sekali tidak ada pengunjung. Mencapai 95% lah, memang tak ada sama sekali. Terus acara-acara dari Dinas Pemprov memang nggak ada sama sekali. Dari Pemda juga. Biasanya sebelum pandemi lumayan lah ada dari dinas Pemda banyak juga lumayan acara kan.
Semenjak pandemi ini memang sama sekali tidak ada. Operasional pun nggak ada pemasukan. Orang-orang dari luar pun nggak ada yang masuk. Pengurangan karyawan banyak. Sekarang karyawan cuma 2 orang, 1 orang 1 hari 1 orang. Biasanya kemarin karyawannya ada 11, sekarang cuma 2 orang. Pihak pengelola hotel menjelaskan telah menerapkan aturan protokol kesehatan dengan menyediakan tempat cuci tangan bagi tamu, area wajib masker, serta sterilisasi dengan disinfektan terhadap fasilitas hotel. Di sisi lain, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Fauzi Asni mengatakan adanya dampak sepinya kunjungan wisatawan terhadap jasa penginapan, hotel, dan pedagang di area wisata. Kondisi ini tidak bisa dipungkiri karena adanya aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan kategori terkonfirmasi COVID-19 tinggi. Keadaan ini telah berjalan sejak tahun 2020 hingga saat ini. Dapat kami informasikan bahwa memang pada tahun 2020 terutama, kemudian 2021 ini untuk Dinas Pariwisata tentunya menyesuaikan dengan keadaan COVID-19, di mana COVID-19 ini kadang-kadang dia naik dan kadang-kadang turun, oleh karena itu kita menyesuaikan. Kalau dulu levelnya mungkin per warna, kalau sekarang tentu sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang baru, kita memang saat ini berada di level 3. Beberapa waktu yang lalu kita level 4. Nah, sekarang sudah turun menjadi level 3 dan kita harapkan ini bisa turun lagi nantinya, baru kemudian wisata dapat berkembang dengan lebih baik. Jadi kita sangat memahami untuk sektor pariwisata secara luas, yakni ada di dalamnya hotel, kuliner, cenderamata, kriya, musik dan lain-lainnya memang mengalami tantangan yang terberat. Kita tahu bahwa hotel, bagaimana kita mendapat informasi dan kita survei juga ke lapangan, bahwa keluhan dari teman-teman mitra yang di perhotelan, tingkat hunian memang sangat rendah. Itu tidak dapat dipungkiri bahwa sesuai dengan ketentuan kita memang mengurangi bepergian. Kemudian kita tidak membuat satu acara-acara yang menciptakan kerumunan. Kita tetap jaga jarak, kemudian kita tetap jaga prokes. Fauzi Asni berharap kedepannya jika sektor pariwisata telah dapat dibuka, kebijakan daerah akan diatur dalam pencegahan penularan COVID-19. Selain penerapan prokes, termasuk juga diminta kepada tamu atau para wisatawan yang datang agar menyertakan keterangan surat vaksin, hasil tes swab PCR atau antigen terbebas COVID-19. Dari LPPL Radio RPK Siak Provinsi Riau mengabarkan untuk Suara Nusantara. Saudara, untuk penyegaran di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Purworejo, Bupati Agus Bastian melakukan rotasi 10 jabatan pimpinan tinggi Pratama. Rizky Amelia dari Irame FM melaporkan. Bupati Purworejo Agus Bastian melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo di Ruang Arahiwang Kompleks Setda Kabupaten Purworejo pada Selasa, 7 September 2021. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti, Sekda Said Ramadan, para asisten Sekda, dan pejabat terkait lainnya. Dikatakan Bupati meskipun hanya mutasi vertikal, rotasi ini dapat untuk penyegaran agar tidak jenuh berada di posisi yang sama dalam jangka waktu yang cukup lama. Rotasi jabatan dinilai penting dilakukan dalam sebuah organisasi. Hal ini dikarenakan bahwa dalam perjalanan suatu organisasi dibutuhkan sesuatu yang senantiasa dinamis sesuai kebutuhan yang ada dan senantiasa berjalan mengikuti perkembangan. Ditambahkan Bupati Purworejo bahwa selain semangat mengabdi, pimpinan Pratama juga harus paham tugas pokok dan tugas tambahan.
Untuk itu, pimpinan yang telah dilantik dituntut untuk tidak hanya bekerja keras, namun juga bekerja cerdas. Hal mendasar yang penting dimiliki oleh seorang yang menduduki jabatan adalah niat yang tulus untuk mengabdi. Niatkan segalanya sebagai ibadah. Di era globalisasi yang syarat dengan kemajuan ilmu teknologi, maka satu hal yang penting harus dimiliki seorang pejabat adalah memahami teknologi informasi. Untuk itulah seorang pejabat hendaknya selalu update informasi baik seputar bidang tugas pekerjaannya maupun hal-hal yang bersifat umum. Pada pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut terdapat 10 pejabat tinggi Pratama yang dilantik. Di antaranya Bambang Susilo, Woro Widiawati, Sutrisno, Eni Sudiati, Guswantoro, Agung Wibowo, Agus Ari Setiadi, Gatot Suprapto, Heri Raharjo, dan Budi Wibowo. Adapun beberapa rotasi jabatan yang diduduki yakni Asisten Sekda, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Dinas di lingkungan Kabupaten Purworejo. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Suara Nusantara. Saudara, dalam rangka mengoptimalkan penilaian IGA tahun 2021, Pemkab Muara Enim menggelar rapat evaluasi penginputan inovasi daerah pada aplikasi IGA tahun 2021. PJ Bupati Muara Enim mentargetkan peringkat 10 besar. Informasinya disampaikan oleh Radio Muara Enim bersama Andre Taulana. PJ Bupati targetkan Kabupaten Muara Enim peringkat 10 besar IGA 2021. Dalam rangka mengoptimalkan penilaian IGA tahun 2021, Pemkab Muara Enim melalui Balitbangda menggelar rapat evaluasi penginputan inovasi daerah pada aplikasi IGA tahun 2021 yang dihadiri secara langsung oleh penjabat Bupati Muara Enim, Haji Nasrun Umar, yang juga didampingi oleh Asisten 2 Perekonomian dan Pembangunan Haji Riswandar serta seluruh camat di lingkup Kabupaten Muara Enim pada hari Kamis di ruang rapat Pangripta Nusantara Kantor Bapeda Muara Enim. HNU menyampaikan kepada semua perangkat daerah terkait untuk memberikan yang terbaik dalam rangka menginput inovasi-inovasi dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Enim dan diharapkan juga dapat bersinergi serta bekerja sama dengan baik sebagai lini sektor utama suksesnya kegiatan ini. Mari kita berikan yang terbaik untuk Kabupaten Muara Enim sebagai bentuk kecintaan kita terhadap bumi Serasan Sekundang, dan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Undangan ini adalah juga merupakan satu bagian dari tugas fungsi undangan hadir. Andre Taulana, Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara. Saudara, informasi selanjutnya dari Rapemda Pringsewu. Sujadi, Bupati Pringsewu didampingi oleh Wakil Bupati Pringsewu Fauzi meresmikan PEKON atau Desa Persiapan. Dari Rapemda Pringsewu, Anton Hapsara melaporkan. 2 PEKON atau Desa Persiapan di Kabupaten Pringsewu diresmikan oleh Bupati Pringsewu Sujadi Senin 6 September 2021. Peresmian yang ditandai dengan prosesi pembukaan selubung papan nama PEKON oleh Bupati Pringsewu Sujadi didampingi Wakil Bupati Pringsewu Fauzi beserta jajaran Forkopimda, didahului dengan prosesi pelantikan serta pengambilan sumpah penjabat kepala PEKON yang dilaksanakan secara terpisah di PEKON masing-masing. Kedua PEKON atau Desa Persiapan yang diresmikan masing-masing Sukamanah di Kecamatan Adiluwih yang merupakan pemekaran dari PEKON Bandung Baru dengan penjabat kepala PEKON yang dilantik Slamet Basuki. Kemudian Kresnomulyo Barat di Kecamatan Ambarawa, hasil pemekaran PEKON Kresnomulyo dengan penjabat kepala PEKON Ahmad Sobirin. Bupati Pringsewu Sujadi dalam sambutannya mengatakan keberhasilan pemekaran PEKON tersebut adalah berkat adanya koordinasi yang kuat antara PEKON Induk dan PEKON Persiapan. Oleh karena itu, Bupati mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pemekaran PEKON, terlebih berlangsung dalam suasana yang kondusif. Bupati Pringsewu juga meminta hubungan di antara PEKON Induk dan PEKON Pemekaran tetap berlangsung baik, karena nantinya juga menyangkut penyelesaian administrasi, masalah perbatasan, dan pengalihan aset PEKON. Sesuai ketentuan, semua persoalan administrasi harus segera diselesaikan hingga nantinya betul-betul menjadi PEKON definitif. Diingatkan pula oleh Bupati
bahwa penjabat kepala Pekon juga mendapatkan tugas tambahan baru, yakni bagaimana mengupayakan seluruh warganya untuk mematuhi protokol kesehatan. Sekaligus Bupati memohon maaf karena acara peresmian Pekon baru tersebut dilakukan secara sangat sederhana dengan undangan terbatas, mengingat masih dalam suasana pandemi. Anton Hapsara, LPPL Pringsewu untuk Suara Nusantara. Kita beralih ke Gorontalo. Sebanyak 185 warga Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, menerima bantuan langsung pangan pemerintah Provinsi Gorontalo. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibi. Tim Liputan LPPL Radio Suara RH melaporkan. Masyarakat Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo menerima bantuan langsung pangan pemerintah Provinsi Gorontalo yang dikemas dalam bakti sosial dan NKRI Peduli. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada 15 KPM oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibi di depan rumah dinas Gubernur pada Rabu 8 September 2021. Dalam sambutannya, Gubernur Rusli menyampaikan segala macam bantuan untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19 sudah diserahkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Masyarakat diminta hanya patuh dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, utamanya terkait protokol kesehatan. Tetapi Rusli menilai semakin kesini masyarakat paham apa itu virus corona. Ia hanya bisa berharap masyarakat untuk turut membantu pemerintah dalam memutus penyebaran virus corona ini. Jadi masyarakat tidak usah takut, tidak khawatir, dengan ikuti saja kebijakan pemerintah. Dan disampaikan Pak Presiden kemarin di Ponorogo di beliau, dan saya juga terus setelah hari ini saya kembali besok ke Papayatok ke Torsiaje. Dan ada sebagian masyarakat di sana, kurang lebih 2.000 kakak, masyarakat Bajo yang tidak mau duduk jarak. Rumah-rumahnya itu di laut. Saya menaik kapal laut dengan ibu Ida hari ini ke Goro. Jadi kami bagi dua untuk memberikan bantuan juga kepada masyarakat. Ya, jadi tolong jangan dengarlah Presiden. Dengarlah Pak Menteri, Gubernur, Bupati Wali Kota, camat, kepala desa lurah. Jangan dengarin hoax yang beredar, terutama vaksin kita di 5 provinsi tertinggi nomor 2 setelah Lampung, lansia meninggal karena belum vaksin. Sekarang corona ini varian Delta, sudah ada yang baru lagi. Namanya umum. Kemarin sudah diomongkan oleh Menteri Kesehatan. Untuk bantuan bahkan sampai 2022, anggaran masih dikhususkan untuk penanggulangan corona. Bantuan berupa beras 10 kg, minyak goreng 2 liter, gula pasir 1 kg, dan telur ayam 10 butir ini diserahkan kepada 185 keluarga penerima manfaat di Biawao. Bansos BLP 3G bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo tahun 2021 dengan kuota 90.000 KPM. Realisasi penyaluran sampai dengan 8 September 2021 sebanyak 38.070 KPM atau 42,30%. Yang telah tersebar di 33 kecamatan dan 329 desa seprovinsi Gorontalo. Informasinya akan disampaikan oleh Yula Hervina dari Radio BKM Oku Timur. Pemirsa BKM FM, saat ini kami berada di gedung DPRD Oku Timur guna mengikuti rapat paripurna masa sidang ke-1 tahun 2021 yang dihadiri Bupati Oku Timur guna mengikuti rapat paripurna, serta Bupati Oku Timur menyampaikan dalam pidatonya bahwa pengatur rancangan kebijakan umum dan rancangan prioritas plafon anggaran
sementara APBD tahun 2022 menyampaikan dalam rapat paripurna untuk dibahas lebih lanjut. Bupati Oku Timur menyampaikan terima kasihnya dan penghargaan kepada pimpinan Dewan dan seluruh anggota Dewan rancangan PPAS APBD Oku Timur tahun 2022. Kami yang bertugas pada acara rapat paripurna ini, saya Joni Aryadi dan rekan saya Perizal melaporkan dari gedung DPRD Oku Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Rasa syukur ini marilah kita iringi dengan niat yang tulus dalam kebersamaan dengan tekad kerja keras untuk terus melaksanakan tugas. Penghargaan dan rasa terima kasih saya sampaikan kepada ketua, wakil-wakil ketua, dan para anggota dewan yang terhormat yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku Bupati Oku Timur untuk menyampaikan pidato pengantar rancangan kebijakan umum APBD, KUA, dan rancangan prioritas dan platform anggaran sementara PPAS APBD Kabupaten Oku Timur tahun anggaran 2022. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan para anggota DPRD yang terhormat, serta hadirin yang saya banggakan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui penetapan anggaran, pendapatan dan belanja daerah. Proses penyusunan dan penetapan APBD diawali dengan penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS yang merupakan dokumen pedoman penyusunan APBD yang memuat kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan yang terdiri dari asumsi dasar terkait laju inflasi, pertumbuhan DDRD dan indikator ekonomi makro daerah lainnya, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat kondisi rate di daerah, kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah. Strategi pencapaian yang memuat langkah-langkah konkret dalam mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut disertai dengan stabilitas ekonomi yang kondusif, maka diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran seiring dengan optimisme terhadap kinerja perekonomian nasional pada tahun 2022. Maka tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Oku Timur diproyeksikan berkisar pada angka pertumbuhan sebesar 1,4%. Rancangan KUA APBD tahun anggaran 2022 merupakan acuan bagi SKPD untuk menyusun RKA SKPD untuk menjadi rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Oku Timur tahun anggaran 2022. 1.331.596.935 rupiah yang terdiri dari poin A, pendapatan asli daerah 115.875.530.000 rupiah. Poin B, pendapatan transfer 1.430.029.200.000
Rp566.935. Poin C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp85.469.500.000. 2. Belanja daerah pada tahun anggaran 2022 diarahkan untuk memenuhi prioritas pembangunan dengan tahun 2022 yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dalam rangka mendukung upaya pemulihan ekonomi yang diestimasikan sebesar Rp1.294.596.935. Akhirnya, melalui kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan Dewan dan seluruh anggota Dewan serta hadirin yang telah mengikuti penyampaian mengantar rancangan KUK dan rancangan PPAS APBD Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2022. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua dalam mengemban tugas pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat yang kita cintai bersama ini. Demi terwujudnya Kabupaten Lombok Timur yang maju lebih mulia. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kalau kita berwisata ke Gua Seplawan, belum nyobain kopi Seplawan, rasanya masih ada yang kurang. Karena di Purworejo ini mempunyai kopi endemik, salah satunya kopi Seplawan. Yang lainnya punya kopi Purbayan, kopi Benowo, dan kopi-kopi yang lainnya. Kopi khas Purworejo ya. Ini kalau misalnya ngomongin kopi nih ya, ada kopi khas Tabalong. Kopi khas Tabalong? Tabalong, oke, penasaran nggak? Iya dong. Langsung aja nih, Muhammad Aryadi melaporkan dari Tabalong. Kopi menjadi salah satu jenis minuman yang dikenal di seluruh penjuru dunia, termasuk di Tabalong. Nah, di bumi Sarabakawa terdapat dua jenis kopi yang banyak tumbuh di kebun masyarakat, yaitu Robusta dan Liberica. Kedua jenis kopi ini banyak tumbuh di wilayah utara Tabalong. Kopi jenis Robusta banyak tersebar di Desa Salikung dan Desa Santuun, Kecamatan Muarauya. Kemudian wilayah Kecamatan Bintang Ara dan Kecamatan Haruai. Sedangkan kopi jenis Liberica hanya ditemukan di Desa Santuun, Kecamatan Muarauya. Warung Kopi Inspirasi menjadi satu-satunya tempat yang menyuguhkan kopi lokal Tabalong. Pemiliknya Armadi menjelaskan perbedaan mendasar antara rasa kopi lokal Tabalong dengan kopi yang dibudidayakan dari luar daerah, terletak pada rasa manisnya yang muncul. Selain itu, kopi asal Tabalong juga memiliki rasa nati atau rasa kacang yang kuat. Untuk memunculkan rasa khas dari kopi ini, Armadi biasa mengolahnya dengan menggunakan peralatan manual. Ini menurut mereka ya, yang penikmat kopi, kalau kopi di daerah lain itu, contoh umpamanya Liberica atau Robustanya pahit, tapi ada sepatnya, ada kalatnya kalau kita bahasa Banjarnya lah. Nah, kalau untuk kopi kita di Tanjung ini, sepatnya itu hilang, manis yang muncul. Nah, ternyata itu disebabkan di daerah kita sini gunungnya Gunung Batu Kapur. Nah, sehingga rasa sepatnya itu hilang, yang muncul rasa manis. Untuk sementara, Armadi tidak mensuplai kopi lokal Tabalong ke kedai kopi lain. Ia ingin masyarakat terlebih dahulu mengenal rasa kopi khas Tabalong melalui satu sumber. Meski demikian, Armadi pernah mencoba memasukkan sampel kopi Tabalong ke pasar ekspor mancanegara seperti Korea dan Jerman, dan ternyata kopi khas Tabalong diterima dengan baik di Eropa karena rasanya yang sesuai dengan selera warga Eropa. Sayangnya keterbatasan jumlah biji kopi menjadi kendala utama masuk ke pasar ekspor. Muhammad Aryadi, TV Tabalong, melaporkan. Informasi dari Kebumen.
Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen mempunyai produk kerajinan sabut kelapa dengan nilai jual tinggi. Sabut kelapa tersebut diubah menjadi berbagai produk yang unik dan menarik. Informasi dari tim liputan Rati TV melaporkan. Kecamatan Klirong memiliki potensi wilayah yang cukup beragam. Salah satunya adalah sabut kelapa. Tepatnya di Desa Pandanlor, sabut kelapa diolah menjadi berbagai produk yang menjadikan sabut kelapa memiliki nilai lebih. Adalah Musrifatun yang telah 12 tahun menekuni usaha pengolahan sabut kelapa. Di tangan terampilnya, sabut kelapa dirubah menjadi aneka produk dan kerajinan. Di rumah sekaligus tempat usahanya di Pandanlor RT 1 RW 3, sabut kelapa ini diolah menjadi koko fiber, kokopit, serta kerajinan lain seperti pot, sandal, dan tas. Setiap produk olahan sabut kelapa sudah memiliki pangsa pasar sendiri. Seperti kokopit yang biasa digunakan untuk media tanam, biasanya diburu oleh para penyuka tanaman. Sementara koko fiber dibeli oleh konsumen dari beberapa kota seperti Klaten, Yogyakarta, dan Magelang. Untuk pot bunga, Musrifatun mengatakan bahwa produk tersebut merupakan produk turunan dari koko fiber. Memanfaatkan kawat dan koko fiber dianyam sehingga menjadi pot yang bisa digunakan untuk tanaman anggrek atau hanya untuk hiasan. Sabut kelapa itu bisa diproses untuk beberapa macam kerajinan, misal satu tali dari sabut kelapa yang manfaatnya juga buat tanaman hias, untuk menghias batang pohon agar menjadi kelihatan alami, ada hiasannya tambang. Kedua, untuk bikin keset. Yang ketiga, pot dari sabut kelapa, dan untuk bikin tas, dompet, sandal juga bisa. Untuk harga produk olahan sabut kelapa ini juga memiliki harga berbeda tergantung jenisnya. Untuk kokopit dijual 10.000 per karung, sementara koko fiber dijual 35.000 per kilogram. Dan untuk pot serta aneka kerajinan berbahan koko fiber lainnya dijual dengan harga 7.000 hingga 50.000 rupiah. Menurut Musrifatun, dari usahanya mengolah sabut kelapa ini, kini dirinya mampu mempekerjakan 19 orang warga sekitar rumahnya. Dari usaha ini, dirinya bisa mendapatkan pendapatan 30 juta rupiah per bulan. Dari Pandanlor, Klirong, tim liputan Ratih TV memberitakan. Saudara, Bupati Lahat meresmikan objek wisata Ayak Pancar di Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Demikian dilaporkan oleh reporter Eri Sufriati dari Seganti Setungguan FM. Bertempat di Desa Serambi, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, diadakan kegiatan pengukuhan Pok Darwis yang diikuti oleh 6 perwakilan kelompok sadar wisata atau yang disingkat dengan Pok Darwis di wilayah Kecamatan Jarai area sekaligus peresmian Taman Wisata Ayak Pancar yang secara langsung diresmikan oleh Bupati Lahat C. Ujang Sarjana Hukum. Senin 30 Agustus 2021. Turut hadir pada acara tersebut Ketua DPRD Kabupaten Lahat Fitrizal Homizi ST, anggota DPRD Dapil 4 Pak Jeroni, PJ Sekda Lahat, staf khusus Bupati bidang pariwisata dan kreatif, jajaran OPD, Ketua Ikatri, Kades, dan para peserta Pok Darwis. Bupati Lahat C. Ujang Sarjana Hukum dalam sambutannya menyampaikan, semoga destinasi wisata Ayak Pancar ini akan menjadi salah satu destinasi yang banyak mengundang wisatawan, sehingga akan menimbulkan perekonomian masyarakat Kecamatan Jarai ini. Dan nantinya munculnya tempat-tempat wisata di Kabupaten Lahat ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lahat dianugerahi sumber daya serta keindahan alam yang besar dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Namun ini berkat kerjasama kita semua, pemerintah Kabupaten Lahat dengan Forkom Pimda dan didukung dengan instansi terkait,
Kabupaten Lahad dari 360 positif dan sekarang sudah menurun memutus mata rantai COVID-19 hari ini 23. Maka untuk itu mari kita bersama-sama untuk terus kompak bersatu untuk memutus mata rantai COVID-19 di Kabupaten Lahad, kata Ci Ujang. Dari Kabupaten Lahad, saya Eri Sufriati, LPPL Radio Seganti Setumbuhan Kabupaten Lahad. Bayu, Ya. kita sekarang berada di dalam Gua Seplawan. Keren sekali. Tadi nyoba ke sana gelap. Gelap karena di dalam gua. Oke. Gimana nggak gelap? Lorong Gua Seplawan yang bisa dijangkau oleh manusia sepanjang 750 meter, sementara ujung dari Gua Seplawan ini sampai sekarang belum bisa dijangkau oleh manusia. Wow, luar biasa. Yang lebih luar biasa, di gua ini juga pernah ditemukan patung emas Dewa Siwa dan Dewi Parawati yang aslinya sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Patung emas. Wah, istimewa ternyata. Wah, buat Anda nih yang penasaran dengan Gua Seplawan, datang aja ke Purworejo, ya kan? Oke. Nah, tapi sayang sekali kebersamaan kita harus berakhir di sini. Terima kasih untuk teman-teman kontributor Suara Nusantara se-Indonesia. Saya Bayu Zakaria. Dan saya Ayu TSR. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia, baru saja Anda dengarkan Suara Nusantara. Suara Nusantara, produksi Radio Irama FM Purworejo. Suara Nusantara disiarkan di banyak radio dan televisi se-Indonesia di bawah naungan Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia. Dari LPPL Irama FM Kabupaten Purworejo mengucapkan Selamat Hari Radio Nasional. Maju terus penyiaran Indonesia. Yeay! ayo datang kembali. Ayo, ayo, ajak kawan ke sini, jalan-jalan di sini, ayo datang kembali.